Dari karakter sampingan jadi bintang. Suka nonton Crow Zero, Takia Genji, High and Low, Murayama. Nah, di film-film tersebut tentunya punya beberapa aktor baik kecil maupun besar yang berperan di dalamnya. Dan ternyata selain aktor besar yang lanjut main film besar, aktor-aktor kecil atau pemula pun justru ada yang ambil peran yang sangat sentral di serial yang terkenal baru-baru ini. Penasaran sama kabar mereka? Lanjut simak video ini. Yang pertama, Kazuki Sawai. Kazuki Sawai tampil sebagai karakter sampingan di High and Low The Wars Crows. Tapi jujur aja, dia sukses bikin gua gagal fokus. Posturnya tinggi, gagah, sangar, suzuranable, tingginya itu 2 meter, dan paling mencuri perhatian banyak penonton, khusus karakter sampingan. Yang bikin menarik, Kazuki disorot dengan cukup jelas di tengah-tengah kerumunan. Sesuatu yang jarang banget dilakuin pada figuran film sebesar High and Low dan beberapa judul film besar lainnya. Apalagi dia di framing tepat di tengah, bukan cuma numpang lewat. Bisa jadi ini bentuk foreshadowing kalau dia ini bukan figuran biasa, yang mungkin nanti bakalan sekelas ajudan faksi alias kayak si Daken. Setelah penampilannya mencuri perhatian, Kazuki Sawai mulai dilirik beberapa sutradara. Karirnya pun melejit, salah satunya lewat perannya sebagai Anohito, makhluk misterius dari Desa Kuge di serial Gannibal. Di situ dia tampil sebagai sosok siluman kanibal yang terkena penyakit bernama Kuru yang berasal dari Papua Nugini, yang lincah dan menyeramkan serta tinggi. Aktingnya luar biasa banget, geraknya, ekspresinya, sampai auranya, semua itu bikin merinding. Dan dia ini adalah kunci dari ceritanya. Dan si pembuat kuncinya itu adalah Nenek Gin kalau dalam ceritanya. Buat yang udah nonton pasti paham. Masih sulit dipercaya kalau aktor seramah Kazuki Sawai bisa berubah jadi karakter yang monster banget, ngintimidasi. Bahkan gue awal-awal nonton bikin parno. Ini bukti kalau Kazuki Sawai emang bukan sekedar figuran di mata beberapa direktur film. Dia aktor yang kayaknya punya potensi besar dan udah mulai dapat panggung yang lebih layak. Gak lupa di seri Gannibal juga ada aktor-aktor senior High and Low, Crow Zero, maksudnya Crows Cinematic Universe, karena kan ada Crows Explode. Ada pemeran Gora yang jadi karakter utama di sini, dan jelas aktor senior. Beda karakter, beda aura. Dia bukan Gora yang selengean, tapi di sini tuh dia sebagai polisi yang rada nakal dikit lah. Pokoknya well done banget Yuya Yagira. Ada juga pemeran Saigo di High and Low yang jadi Goto Kinji, salah satu karakter kunci juga, pencipta kuncinya juga. Dan yang terakhir di seri ini tuh 2, Sho Kamasatsu. Kamasatsu itu pemeran di film Crows Explode. Bingung? Bukan si botak. Si botak itu diperankan oleh Ku dari High and Low, yang nama aslinya gue lupa. Tapi yang ini nih, karakter figuran di sekolah Suzuran. Lagi-lagi dari figuran ke karakter utama, karakter kunci penting. Dia sekarang berhasil dan sukses memerankan karakter Keisuke Goto dari seri Gannibal. Lagi, masih sama, dia juga sebelumnya main di film Demekin. Dan di sini dia jadi salah satu karakter utama di serial Gannibal. Selain Daigo Agawa yang diperankan oleh Yuya Yagira, yang juga dari Crows Explode. Gila ini figuran Suzuran, ngeri-ngeri juga coy karirnya. 3, Kento Imamura. Karir awalnya di High and Low, tapi bukan di The Wars Crows, melainkan di movie pertama High and Low, sebagai salah satu anggota geng Dope di bawah pimpinan Ryu yang menyerang Root Boys. Dia di sini menumbuhkan rambut dan tampilannya dewasa banget. Tapi di The Wars Crows ganti peran jadi salah satu petinggi Semea Ebara. Dan di film Out jadi salah satu ketua geng, yang mana ketua geng ini dia dikalahkan dan gabung ke pihak musuh utama. Dan karakternya bernama Harikawa. Dan di film Out juga 4, Shin Koyanagi. Koyanagi mulai naik awalnya di seri High and Low The Wars sebagai Jinkawa. Dan adiknya di film Crow Zero sebagai Mako, siswa kelas 1 Suzuran. Di film Out dia berperan sebagai Masaru Taguchi, salah satu petinggi geng utama di film tersebut. 5, Kenichi Endo. Kalian pasti nggak asing sama om-om Yakuza ini. Dia main di film Crows Zero sebagai Joji Yazaki. Tapi ada satu film yang erat kaitannya dengan negara kita tercinta. Ia main lagi sebagai salah satu ketua faksi Yakuza lagi yang ada di Indonesia bernama Clan Goto. Ya, dia ketemu sama Iko Uwais nih, jagoan dari genre action dari negara kita. 6, Ozawa Hitoshi.
Bukan nama-nama dari para petinggi Hosen. Tapi ini nama asli dari Pak Masatora Seki, alias bapaknya Seki. Orang ini bener-bener ikon dari aktor yang selalu meranin Yakuza dari tahun 80-an. Nah, dari situ sampai main di High and Low sebagai cameo di buku Jamuo. Dimana di universe High and Low, Ozawa Hitoshi emang beneran ada dan artis. Kayaknya kalau menurut translate. Dan bapaknya Seki diceritakan ya mirip aja gitu, padahal sama orangnya. Gak cuma Bebop High School, Ozawa Hitoshi juga main di game Yakuza yang sekarang ganti nama jadi Like a Dragon sebagai Daisaku Kuze, yaitu salah satu letnan dari Dojima Family. 7. Win Morisaki. Nah, Win Morisaki memerankan Motowaki Sakata di serial Six from High and Low, The Wars, dan terus muncul di film-film berikutnya. Selain main di film High and Low The Wars series, Win juga awalnya main di film Ready Player One sebagai karakter bernama Toshiro. Karir emang gak ada yang tahu ya. Kalian main di film baru, gede, jadi cameo, besoknya bisa dapat lagi tawaran main di film gede lagi. Ya mungkin bisa jadi karakter sentral kayak beberapa aktor yang kita bahas ini. Dan ada juga yang tetap aja jadi karakter figuran, tapi tetap main di film yang besar. So buat kalian tetap berjuang buat karir masing-masing, jangan peduli apa kata orang, maju terus sebagai kereta GTA 5 yang mana gak ada yang bisa ngentiin kecuali developer.